Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Ramsa Putri, NIM 2020112 dari Fakultas Ilmu Farmasi jurusan S1 Farmasi Universitas Perintis Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari obat adalah racikan bahan-bahan alami ataupun bahan-bahan kimia yang digunakan oleh manusia untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit ataupun gejala-gejala penyakit. Besarnya efektivitas obat terhadap seseorang itu tergantung kepada kepekaan organ tubuh seseorang terhadap obat. Maka perlu adanya ketepatan dalam pemilihan obat serta ketepatan dalam dosis obat. Oleh karena itu, terjadilah penggolongan obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Obat berdasarkan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Obat itu terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat golongan obat narkotika, seterusnya obat fitofarmaka, kemudian seterusnya obat herbal terstandar, dan yang terakhir yaitu obat herbal berupa jamu. Selanjutnya yaitu penggolongan obat yang didasarkan pada lambang yang ada pada kemasan obat. Yang pertama yaitu obat bebas. Obat bebas ini biasanya dijual di pasaran tanpa memerlukan resep daripada dokter. Obat ini biasanya dijual di apotek atau di toko obat berizin lainnya. Biasanya obat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas karena obat ini tanpa memiliki efek samping. Kemudian obat ini juga tidak berdampak kepada si pemakai. Biasanya lambang daripada obat ini yaitu bulat berwarna hijau dan tepi pinggirnya itu berwarna hitam. Contoh dari obat bebas ini yaitu contohnya adalah Bumin, Ibuprofen, kemudian vitamin B kompleks, vitamin A, vitamin C, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini adalah obat yang bebas dijual di pasaran. Cuman obat ini juga merupakan obat keras, tapi masih bisa dibeli atau dijual tanpa resep dokter. Obat bebas terbatas ini cara pemakaiannya kita harus menuruti perintah yang ada pada petunjuk yang ada pada obat tersebut. Kemudian pada obat bebas terbatas ini dapat dibeli di apotek atau toko obat berizin. Kemudian untuk lambang obat bebas terbatas ini yaitu berupa lingkaran bulat berwarna biru, di tepinya itu berwarna hitam. Contohnya obat bebas terbatas yang sering dipakai oleh masyarakat yaitu obat flu, kemudian obat tetes mata, kemudian antiemetik dan lain sebagainya. Untuk contoh dari penggolongan obat atau penggolongan obat bebas, saya mempunyai 1 tablet paracetamol. Ini paracetamol Bumin. Ini saya beli di apotek. Ini saya beli tanpa resep dari dokter. Untuk lambangnya yaitu yang ini, yang hijau, dan di pinggirnya itu ada yang berwarna hitam. Ini merupakan obat bebas. Ini contohnya. Kemudian biasanya pada obat bebas dan obat bebas terbatas itu memiliki brosur yang terdapat di dalamnya.
Berdasarkan SK Kementerian Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993, pada setiap kemasan atau brosur obat bebas dan obat bebas terbatas harus menyebutkan informasi obat tersebut. Informasi yang tertulis di brosur tersebut yaitu yang pertama nama obat atau merek dagang dan kandungannya. Selanjutnya, daftar dan jumlah bahan atau khasiat yang terdapat di dalam obat tersebut. Kemudian, selanjutnya, nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. Selanjutnya, izin beredar ditunjukkan dengan lambang BPOM atau obat tersebut sudah memiliki izin atau belum, atau Departemen Kesehatan atau Depkes. Selanjutnya, kondisi obat masih baik, yaitu dengan memperhatikan expired pada kemasan obat. Kemudian indikasi ini berupa petunjuk penggunaan obat. Lalu ada efek samping atau hal-hal negatif yang akan ditimbulkan obat jika pasien meminum obat tersebut, kemungkinannya. Selanjutnya ada dosis obat atau takaran obat. Kemudian cara penyimpanan obat, bagaimana obat tersebut disimpan. Biasanya obat disimpan dalam suhu ruangan atau dalam keadaan dingin. Kemudian yang terakhir yaitu peringatan. Biasanya peringatan ini ada pada kemasan, biasanya bertulisan awas dari anak kecil. Selanjutnya yang ketiga yaitu obat keras atau obat G atau obat berbahaya. Contohnya yaitu obat wajib apotik dan obat psikotropika. Obat wajib apotik atau OWA obat ini tanpa harus ada resep dokter, namun obat ini harus diberikan oleh apoteker itu langsung. Obat OWA ini contohnya yaitu linestrenol, antacid, sulbutamol, kemudian bacitracin, dan ranitidin, dan lain-lainnya. Kemudian obat psikotropika. Obat ini merupakan obat keras, dan obat psikotropika ini diberikan langsung atau diberikan dengan resep dokter. Kemudian obat psikotropika ini juga diberikan langsung oleh apotekernya. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 347 Menteri Kesehatan SK-7/1990 tentang obat wajib apotek atau OWA, tujuannya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Yang ketiga, meningkatkan peran apoteker di apotik dalam pelayanan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Kewajiban apoteker dalam pelayanan OWA yaitu yang pertama, memenuhi ketentuan dan keterbatasan tiap-tiap jenis obat pasien. Yang kedua, membuat catatan pasien. Yang ketiga, memberikan informasi meliputi dosis obat kepada pasien. Selanjutnya yaitu penggolongan psikotropika. Penggolongan psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu psikotropika yang belum dijadikan obat atau psikotropika yang sangat kuat. Golongan ini contohnya yaitu sabu, dan golongan ini merupakan psikotropika yang akan membuat kecanduan.
Golongan yang kedua yaitu psikotropika kuat. Psikotropika ini sudah dijadikan obat, cuman obat ini dalam pengawasan dokter. Contohnya adalah metaqualon. Yang golongan ketiga yaitu psikotropika yang sedang. Penggolongan ini sudah bisa dijadikan obat, digunakan dalam terapi atau dalam untuk ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu pentobarbital, kemudian amobarbital, kemudian fenobarbital, dan flunitrazepam. Kemudian golongan keempat yaitu merupakan psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan sangat luas digunakan pada terapi dan juga bertujuan untuk ilmu pengetahuan. Ini merupakan psikotropika yang sangat ringan. Biasanya ini digunakan untuk aprazolam, diazepam, clobazam, clorazepam. Kemudian penanda yang keempat yaitu penggolongan obat narkotika. Obat narkotika ini secara awam atau secara medis yaitu digunakan untuk obat bius atau penghilang rasa sakit. Kemudian narkotika ini hanya boleh diperjualbelikan hanya dengan resep dokter. Obat narkotika ini 1 kali dalam seminggu harus apotek atau rumah sakit harus membuat laporan kepada pemerintah. Laporannya itu berupa barang masuk dan barang keluar. Itu harus dilaporkan 1 kali seminggu kepada pemerintah khusus untuk obat narkotika ini. Kemudian apotek juga tidak menerima tanpa adanya resep dokter atau resep dokter yang direkayasa atau yang difotokopi. Kemudian narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran pada pengguna, hilangnya rasa, mengurangi, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan pada penggunanya. Oleh karena itu, narkotika ini diawasi sangat ketat untuk pembatasan penyalahgunaan dari narkotika tersebut. Narkotika merupakan kelompok obat yang sangat berbahaya. Dalam pembuatan narkotika ini memerlukan pengawasan yang sangat ketat. Kemudian dalam peredarannya juga harus menggunakan pengawasan yang sangat ketat. Penandaan pada kemasan obat narkotika ini yaitu berupa palang berwarna merah. Di dalam lingkaran tersebut bergaris tepi merah. Kemudian contoh dari narkotika ini yaitu tanaman Papaver somniferum atau opium, kemudian Erythrocylon coca, dan tanaman Cannabis sativa atau ganja, kemudian heroin, kokain, morfin, petidin, kodein, doferi, kemudian kodipron, dan lain-lain. Narkotika golongan 1 bukanlah untuk pengobatan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1, narkotika ini hanya untuk kepentingan penelitian, bukan digunakan untuk konsumsi. Narkotika golongan 1 ini hanya digunakan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, reagensi diagnostik, karena mempunyai potensi sangat tinggi dalam ketergantungan.
Contohnya adalah tanaman Papaver somniferum dan tanaman ganja. Kemudian golongan 1 dan golongan 3, narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah memiliki izin edar atau nomor registrasi narkotika. Contohnya adalah morfin 2, petidin 2, kodein 3, doferi, dan kodipron. Kemudian golongan 3 yaitu narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensinya itu sangat ringan dalam menyebabkan ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Obat adalah racun apabila obat tersebut tidak digunakan sesuai dengan takaran. Tapi apabila obat tersebut digunakan sesuai dengan takaran dan dosis-dosis yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka obat tersebut akan menjadi atau menyebabkan tubuh kita sehat atau menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Jangan sekali-kali menggunakan obat tanpa menggunakan resep dokter. Demikianlah materi tentang penggolongan obat yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Upertis.